teratur, terjadwal tanpa ada yang nyuruh, sounds like you. Nah, bisa jadi nih kamu punya yang namanya bakat disiplin. Nah, cari tahu yuk bakat disiplin itu seperti apa di video ini. Oke, jadi kita udah sampai di bakat striving talents. Jadi bakat-bakat striving talents ini ya seperti namanya ya, striving, yaitu gimana orang-orang dengan bakat ini itu mencapai tujuannya dengan berbagai keunikannya. Salah satunya nih, yang pertama kita akan ngomongin yang namanya bakat disiplin. Jadi disiplin ini kunci kekuatannya adalah menjaga keteraturan. Pribadi ini senang dengan rutinitas, senang dengan struktur, dan juga dunia mereka itu berisi dengan tatanan yang mereka ciptakan. Pokoknya udah biasa banget lah mengatur jadwal sendiri, terus mengatur barang-barang yang dia punya mungkin. Pokoknya hidupnya dia itu dia yang atur, bukan orang lain. Terus juga meskipun ya tidak selalu rapih ya sebenarnya, nggak mesti rapih, tapi yang penting itu utamanya dia punya strukturnya sendiri yang mungkin hanya dia yang tahu gitu. Nah, dia ini suka kesehariannya sudah direncanakan, suka rutinitas, punya timeline tersendiri, deadline tersendiri, terus juga dengan keteraturan ini dia itu juga pastinya sudah merencanakan jangka panjangnya itu seperti apa. Oh, aku pengen nih ke depannya seperti ini. Nah, ini tuh dia bisa memecah langkah-langkah spesifik gitu untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut gitu. Memang sih mungkin orang ini akan dianggap control freak alias suka mengontrol gitu, tapi ini adalah caranya dia untuk produktif, jadi jangan salah ya. Salah satu kebutuhannya utamanya adalah dia itu butuh sesuatu yang bisa dia atur dengan caranya dia sendiri. Nah, ada juga nih tantangannya buat si disiplin, yaitu kadang kaku menerima perubahan ritme yang mungkin datang dari faktor eksternal. Nah, ini bisa jadi tantangan buat kamu, biar kamu itu nggak yang tiba-tiba langsung panik gitu, karena ya mungkin ada sesuatu yang di luar kontrol kamu ya, yang mungkin tidak bisa kamu antisipasi sebelumnya. Tapi jangan khawatir karena banyak banget cara untuk berkembangnya si disiplin ini. Nah, yang pertama adalah untuk mengarahkan energi untuk membuat struktur atau sistem-sistem yang membuat hal-hal yang ada di hidup kamu itu terorganisir. Lalu juga bisa melatih skill untuk merancang jadwal dan juga menata sumber daya yang kamu punya nih biar lebih efisien dan lebih efektif. Lalu juga nih terkait dengan tantangan yang tadi ya, perlu untuk memberi ruang yang fleksibel gitu di dalam agenda kamu, di dalam energi kamu gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diantisipasi, kamu tetap bisa memberi ruang untuk melakukan itu gitu. Nah, ini juga perlu untuk di note nih, yaitu nggak semua orang itu tertata kamu, seteratur kamu. Jadi mungkin kalau misalnya gemes ya sama kerjaan satu tip, coba deh untuk melihat hasilnya itu gimana, karena setiap orang kan punya caranya sendiri-sendiri ya. Coba lihat hasilnya itu seperti apa. Jadi jangan fokus ke prosesnya dia, mungkin ya orang-orang dengan bakat-bakatnya yang lain punya caranya sendiri ya untuk menyelesaikan sesuatu, tapi coba lihat di end resultnya gitu. Oke. Dengan segala kekuatan kamu yang teratur, penuh keteraturan, ini itu akan membawa ke suatu potensi kekuatan nih dengan kombinasi bakat-bakat kamu yang lain. Misalnya bakat disiplin, terus kamu juga punya bakat konsistensi. Nah, ini kamu bisa jadi punya potensi kekuatan di compliancing, yaitu compliancing itu semacam mengikuti aturan yang sudah ada gitu. Lalu bisa juga kuat di filing, merapikan file-file.
lalu juga mengorganisir file-file tadi, mungkin mengorganisir jadwal terkait scheduling. Nah, ini kamu bisa punya potensi kekuatan di situ. Nah, yang mana akan membawa kamu mempunyai tipe kekuatan atau personal branding administrator. Administrator yang tentunya teratur, terorganisir, bisa mengikuti aturan yang sudah ada di kantor, misalnya di pekerjaan. Lalu misalnya nih, kamu punya bakat disiplin, kamu juga punya bakat deliberatif. Dengan dua bakat ini, kamu punya potensi kekuatan di safekeeping. Safekeeping itu terkait ini ya, menyimpan barang-barang berharga ya, securing, pokoknya mengamankan gitu. Lalu juga memonitoring itu, memantau itu. Nah, ini akan membawa kamu ke tipe kekuatan safekeeper. Terus gimana nih untuk kamu yang bakat disiplinnya itu lemah atau agak di bawah-bawah gitu? Nah, mungkin untuk kamu ngerasanya adalah sulit ngerasa teratur atau tertata gitu, dan gak menikmati sesuatu yang terjadwal, gak menikmati sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan mengorganisir atau menata-nata gitu ya. Nah, coba dilatih nih, terutama untuk mengikuti jadwal atau aturan yang telah mungkin yang sudah ditentukan oleh pekerjaan. Jadi ya bukannya malah jadi kontraproduktif ya yang kamu lakukan ya. Nah, kamu juga coba pahami bahwa ketidakteraturan itu bisa dapat mengganggu kinerja tim. Jadi coba deh menghormati jadwal, terus mengikuti aturan yang ada, terus juga ya seenggaknya mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, step-step yang sudah berlaku di tempat kerja tersebut gitu. Terus juga untuk lebih excellent lagi, coba gunakan tools yang dapat membantu kamu untuk menyelesaikan tugas, misalnya reminder di handphone. Kan sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang canggih, lalu juga membuat to-do list gitu. Kalau aku sendiri, aku pakai perangkat Google ya, jadi Google Calendar, di situ ada Google Task, jadi semuanya masuk di satu aplikasi dan itu bisa terintegrasi di laptop maupun di handphone. Jadi itu sangat akan membantu untuk kamu yang sering lupa gitu ya. Terus juga bisa banget untuk menggunakan bakat kamu yang lainnya seperti fokus atau achiever atau konsistensi untuk membantu kamu produktif dan menyelesaikan suatu hal seperti itu. Terus di dunia nyata nih, peran-peran apa sih yang membutuhkan bakat disiplin? Oh, tentunya banyak, karena ya hampir setiap pekerjaan ya mungkin membutuhkan suatu sistem gitu. Nah, ini berkaitan tapi paling banyak di daerah keuangan, lalu peran-peran sekretaris karena butuh banyak aktivitas mengorganisir, lalu juga staf administrasi, terus juga pengarsipan, lalu juga di programmer itu juga mungkin butuh bakat disiplin ini untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti itu. Nah, sebagai pemilik bakat disiplin nomor 3, ini sangat relate ya dengan aku ya, karena memang sebelum tes assessment talent mapping pun ya, aku itu ngerasa kalau aku suka untuk membuat struktur di dalam hidupku sendiri, mulai dari bikin morning routine, terus rutinitas sebelum tidur, terus juga suka merancang masa depan ya, berkaitan dengan nomor satunya aku ideational, nomor 2 futuristic. Nah, ketika ditambah bakat disiplin ini, jadinya adalah aku suka membayangkan masa depanku itu pengennya seperti apa, lalu aku tarik nih ke sini, ke masa ini, lalu aku pikirkan nih gimana caranya aku untuk menuju si tujuan jangka panjangnya itu. Jadi aku bikin jadwal-jadwal di Google Calendar, aku bikin to-do list gitu. Jadi harapannya meskipun kamu bukan punya bakat disiplin, adalah hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari bakat disiplin ini untuk menunjang produktivitas kita. Oke, sekian dulu di bakat
disiplin, kita akan ketemu lagi di bakat lainnya. Bye!